Saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi semua umat Islam yang menjalankannya. Juga mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia adalah negara yang dikenal dengan penuh keunikan dan keberagaman yang kental akan budaya dan keagamaannya. Salah satu momen yang dinantikan warga Indonesia adalah ketika tiba saatnya bulan suci Ramadan. Dari yang tua hingga yang muda sangat antusias menyambut datangnya bulan suci ini. Masyarakat Indonesia menyambutnya dengan berbagai macam tradisi dan keunikan yang tidak akan kita temukan di negara manapun. Salah satu tradisi keunikan tersebut yaitu seperti ngabuburit dan cara membangunkan sahur yang sangat khas dan penuh keunikan. Tak lupa juga ketika menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri, momen yang paling ditunggu-tunggu adalah mudik, bagi-bagi THR, takbiran keliling, hingga festival meriam karbit yang hanya dapat kita temukan di negeri Indonesia tercinta ini. Seperti apa faktanya? Mari kita ulas. Sebelum itu, Mimin ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita tahun ini dilancarkan dan penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan data yang dirilis Times Prayer pada 3 Maret tahun 2025 ini, populasi penduduk Indonesia diperkirakan lebih dari 281,3 juta jiwa, dengan sekitar 244,7 juta jiwa adalah Muslim. Dengan hal ini, Indonesia kembali menempati peringkat pertama sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, setelah sempat digeser ke posisi kedua oleh Pakistan pada tahun 2024 lalu. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga dikenal sebagai contoh indah dari banyaknya keberagaman. Dengan lebih dari 17.000 pulau, 1.340 suku, 718 bahasa daerah, dan ribuan budaya yang berbeda. Meski mayoritas penduduknya Muslim, banyak ruang untuk berbagai agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai kepercayaan. Namun, konsep Bhinneka Tunggal Ika lah yang menjadi tonggak penting bagi persatuan dan kesatuan bernegara di Indonesia. Hal ini mencerminkan bagaimana keberagaman bisa hidup berdampingan dengan toleransi dan harmoni. Salah satu momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat Muslim Indonesia adalah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa bagi masyarakat Muslim Indonesia. Selain sebagai momen untuk memperdalam ibadah, Ramadan juga menjadi waktu untuk mempererat tali silaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan sahabat. Dari Sabang hingga Merauke, tradisi seperti sahur on the road, buka puasa bersama, tadarus Al-Quran, hingga menyiapkan hidangan khas seperti kolak, kurma, atau takjil lainnya adalah bagian tak terpisahkan dari suasana Ramadan di Indonesia. Tradisi yang cukup unik adalah sahur on the road. Sahur on the road adalah tradisi unik di Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Selama bulan suci Ramadan, kegiatan ini biasanya dilakukan dengan membawa makanan sahur ke jalan-jalan, baik untuk dinikmati bersama teman-teman maupun untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti tunawisma atau pekerja malam. Biasanya kegiatan ini berlangsung di area perkotaan dan dilakukan dengan semangat kebersamaan. Namun, belakangan ini beberapa pihak mengingatkan agar kegiatan ini dilakukan dengan tertib dan tetap menghormati pengguna jalan lain.
Selain itu yang paling unik adalah cara membangunkan sahur. Cara membangunkan sahur di Indonesia memang penuh dengan kreativitas dan keunikan, serta mencerminkan semangat kebersamaan. Salah satu tradisi yang terkenal adalah membangunkan sahur keliling, di mana sekelompok anak muda berkeliling kampung atau ganggang sambil membawa alat musik seperti kentongan, drum, atau bahkan alat dapur untuk membuat suara khas yang unik. Biasanya mereka sambil menyanyikan yel-yel atau lagu-lagu dengan nada yang riang untuk membangunkan masyarakat untuk sahur. Selain itu, di beberapa daerah, ada juga yang menggunakan pengeras suara masjid untuk mengingatkan waktu sahur dengan cara yang unik pula, seperti video berikut ini. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajen bedong, hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajen bedong, wateka sahur, wateka sahur. Selain video-video tadi, salah satu yang paling unik adalah nyanyian dendang sahur yang dinyanyikan oleh anak-anak muda Lorong Arab dari Masohi, Maluku Tengah. Mereka terkenal dengan tradisi dendang sahur yang unik dan meriah, khususnya lagu Dendang Sahur Nabi Yusuf dan Siti Fatimah yang dipopulerkan oleh Nino M. Ahnan bersama rekan-rekannya. Nyanyian unik ini viral di berbagai media sosial, bahkan mereka diundang di berbagai acara televisi. Tak cukup sampai di situ, nyanyian ini bahkan viral ke mancanegara dan di-reaction oleh banyak YouTuber dari Malaysia hingga India. Sekilas bintang matahari dan rembulan malam bersujud kepadamu. Nabi Yusuf cara menendang walau dia disakiti. Yusuf, 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 alaihissalam. Yusuf, Yusuf, alaihissalam. Masya Allah enaknya. Bangun makan sahur, sudah pukul 3. Ayo bangun sahur. So guys, setiap ini lagunya dia dapat atau momen dia bikin untuk sahur atau memang lagu ini dipakai untuk bangunin orang sahur di sana guys. Siapa tahu nanti kamu komen di bawah. Bijak ya siapa yang bikin lagu ini. Ada niatnya. Siti Fatimah ya Allah, Zam-Zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Siti Fatimah Guys, ya Allah. walaupun lagu ini melodinya rancak ya, tapi kan ada kalau kita amati betul-betul dia punya lirik lagu, dia boleh menitiskan air mata ya. Yang tak kalah menarik juga, umat Islam Indonesia juga sering mengadakan tradisi buka puasa bersama. Buka puasa bersama atau juga disebut bukber adalah tradisi yang hampir wajib bagi masyarakat Indonesia. Selama bulan Ramadan, acara ini menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi dengan keluarga, teman, dan komunitas. Biasanya, bukber diadakan di rumah, restoran, masjid, atau tempat umum lainnya. Yang paling terkenal yaitu buka puasa bersama di Masjid Jogokarian Yogyakarta dan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Masjid ini terkenal dengan tradisi berbagi selama Ramadan ataupun di luar Ramadan. Tahun ini mereka telah menyiapkan anggaran sekitar 1,5 miliar hingga 3 miliar rupiah untuk menyediakan menu makanan berbuka puasa gratis setiap hari sepanjang bulan suci Ramadan.
Program ini merupakan bagian dari acara tahunan mereka, yang tidak hanya menyediakan makanan gratis, tetapi juga mempererat silaturahmi antar jamaah dan masyarakat sekitar. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi menyambut Hari Raya Idul Fitri di Indonesia juga sangat menarik untuk kita bahas. Hari Raya Idul Fitri di Indonesia disambut dengan penuh sukacita dan berbagai tradisi yang khas di setiap daerah. Beberapa tradisi unik yang umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia antara lain adalah mudik, takbiran keliling, festival meriam karbit, dan bagi-bagi THR. Menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri, sebagian besar masyarakat Indonesia melakukan perjalanan mudik. Mudik adalah salah satu tradisi paling ikonik bagi masyarakat yang merantau keluar daerah. Mudik atau pulang kampung ini bertujuan untuk kembali ke kampung halaman demi bisa berkumpul untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama orang tua, keluarga, dan sanak saudara. Kemudian tradisi takbiran keliling. Ini adalah salah satu tradisi khas yang menambah semarak malam Hari Raya Idul Fitri di Indonesia. Dalam tradisi ini, umat Muslim menggemakan takbir di jalan-jalan. Biasanya juga diiringi dengan tabuhan alat musik tradisional seperti bedug, gendang, atau alat modern seperti sound system. Rombongan takbiran keliling ini seringkali dihias dengan lampu-lampu, obor, atau bahkan kendaraan yang didekorasi meriah. Setiap daerah memiliki ciri khasnya sendiri. Takbiran keliling ini biasanya juga diiringi dengan berbagai seni budaya lokal. Aparat pemerintah atau kepolisian juga turut ikut andil untuk mengawal tradisi ini demi menjaga keamanan dan ketertiban umum agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Kemudian Festival Meriam Karbit. Tradisi unik ini berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat. Meriam karbit ini terbuat dari kayu besar yang dihias dengan cat berwarna-warni, motif tradisional, atau pola-pola kreatif lainnya. Beberapa kelompok bahkan menambahkan ornamen tambahan seperti lampu atau atribut khas budaya setempat untuk menunjukkan identitas mereka. Meriam karbit ini dinyalakan di sepanjang Sungai Kapuas. Meriam ini menghasilkan suara dentuman keras yang menggema, menciptakan suasana meriah dan penuh semarak. Tradisi ini dibuat oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak. Pada awalnya meriam ini digunakan untuk mengusir perompak dan roh jahat. Tetapi kini menjadi bagian dari perayaan Hari Raya Idul Fitri, dan tradisi ini kini telah menjadi budaya serta daya tarik bagi wisata lokal maupun mancanegara. Setelah usainya kemeriahan di malam takbiran, pada pagi hari yang dinanti-nanti, umat Islam bersiap menggelar sholat Idul Fitri. Kumandang takbir bergema di masjid-masjid maupun di kota ataupun pedesaan. Umat Islam berbondong-bondong mendatangi tempat digelarnya sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri di Indonesia biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid-masjid ataupun di lapangan terbuka. Ini adalah momen yang sangat dinanti karena melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu dalam ibadah. Di hari itu, ratusan juta umat Muslim Indonesia menyerukan kalimat takbir seraya berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Setelah sholat Idul Fitri selesai digelar, umat muslim saling berjabat tangan dan bermaaf-maafan. Kemudian dilanjutkan dengan tradisi bersilaturahmi yang juga disebut halal bihalal. Halal bihalal adalah momen untuk saling bermaafan dan mempererat hubungan, baik di dalam keluarga, tetangga, dan kerabat. Momentum ini menjadi suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan. Kemudian memberikan THR kepada anak-anak dan keluarga. Tradisi ini sering dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia selama Hari Raya Idul Fitri. Biasanya THR ini berupa uang tunai yang diberikan dalam amplop kecil sebagai bentuk hadiah dan rasa syukur masyarakat Indonesia atas tibanya hari kemenangan. Terutama anak-anak sangat antusias menunggu tradisi ini karena mereka bisa menggunakannya untuk membeli jajanan atau mainan favorit mereka. Selain kepada anak-anak, THR juga biasanya diberikan kepada orang tua, saudara, atau kerabat dekat sebagai simbol penghormatan dan berbagi kebahagiaan. Tradisi ini mencerminkan semangat saling memberi dan mempererat hubungan silaturahmi. Pemirsa Khazanah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.